Oke, yuhu everybody, welcome back again with me. Kita di Pria Bertumbuh, ya kan? Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian ya yang sudah terus mantengin channel ini, dan kita di sini akan membahas cara PDKT sampai jadian part 2. Jadi ada beberapa part yang mungkin ada beberapa yang miss yang belum gue sampaikan. Gue takutnya ini menjadi miskomunikasi, jadi gue nggak pengen kalian itu salah jalan. Makanya gue bikin yang part 2. Yang part 2 ini kita hanya akan membahas kayak yang penting atau yang gue garis bawahi yang kemarin di part 1 itu belum terlalu gue bahas, belum terlalu gue highlight. Di sini gue ditemani 5 cewek-cewek cantik, ya kan? Dari yang kiri sampai yang kanan, kalian bisa pilih sendiri mau yang mana. Oke, lanjut aja. Kita next. Dan gue udah mengaktifkan terima kasih. Jadi kalian bisa mengapresiasi channel ini dengan cara kalian klik like, bagikan, ataupun kalian bisa kasih klik terima kasih yang ada di video kalian itu. Terima kasih ya guys. Kita next. Oke, jadi materi yang awal itu kan dari yang pertama sampai 14 itu di part yang pertama. PDKT sampai jadian di part pertama. Dan gue ngerasa ada di beberapa part yang gue ngelihatnya sih ada beberapa yang miss gitu. Jadi gue nggak pengen kalian salah jalan gitu. Makanya gue akan highlight di sini. Oke, kita next. Jadi di materi yang kedua ini kita akan belajar yang pertama teknik setelah kenalan, sama yang kedua cara tes sederhana dia itu tertarik sama kamu atau enggak, atau istilahnya abis kenalan itu lo kan nggak tahu ini cewek beneran cinta atau enggak, atau beneran suka atau enggak, dan kita akan bahas di video kali ini. Oke, paham ya? Kalau kalian belum melihat part yang pertama, gue sarankan lo lihat part pertama dulu, baru lo lihat yang materi kedua. Oke, kita next ya. Nah, gue ingatkan sekali lagi bahwasannya pola jatuh cinta cewek itu lo kenalan sama cewek, terus ada kemungkinan ada dua. Yang pertama tertarik atau tidak tertarik. Kalau dia nggak tertarik sama kamu, kita skip aja cari yang lain. Ciri-ciri kalau dia nggak tertarik sama kamu adalah dia cuek ketika kamu tanya, dia jawabnya singkat-singkat. Ketika kamu chat, dia kadang balas, kadang enggak. Jawabannya pun kalau dibalas singkat-singkat dan lama. Itu tanda bahwa dia nggak tertarik sama kamu, brother. You understand? Okay. If you understand, let's go, brother. Oke, yang kedua adalah kalau dia tertarik. Nah, kalau dia tertarik sama kamu, responsif, dia akan balas chat kamu. Kalau kamu ajak dia ngobrol, dia akan saut-sautan gitu. Kamu nanya, dia jawab, terus kemudian dia juga balik nanya. Nah, kalau dia udah tertarik sama kamu, terus kita ngobrol, hangout gitu, dia akan jadi nyaman tuh. Nah, kalau nyaman ini belum tentu dia akan cinta sama kamu. Dia bisa jadi cinta kalau timbul chemistry. Chemistry itu adalah hubungan intim, bukan hubungan badan ya, tapi kayak rasa saling memiliki itu. Rasa saling memiliki ini kayak kita kayak punya ikatan batin, terus kita tuh kayak punya rasa kedekatan yang lebih gitu. Nah, baru nanti bisa jadian. Nah, kalau nyaman doang tapi kamu nggak nge-treat dia selayaknya cewek kamu ya nanti jatuhnya akan friendzone. Nah, ini kebanyakan orang itu kalau udah bikin cewek nyaman, bukannya dinaikin lagi biar dia bisa punya chemistry, malah dibiarin aja, akhirnya dia timbul friendzone gitu. Kalau cewek udah nyaman sama kamu, ya lo harus ajak dia jalan, terus lo harus treatment dia bahwa lo tuh spesial kalau gue ajak jalan gitu. Bukan jalan biasa doang. Kalau jalan biasa doang mah bakalan friendzone. Oke ya. Karena ini udah gue bahas di part yang pertama dan gak akan gue bahas lagi di part yang kedua. Karena di part 2 ini gue akan berikan yaitu tadi, abis kenalan tuh gue harus ngapain sih gitu. Biar gue tahu kalau cewek ini tuh sayang atau enggak gitu. Nah, ini rules kenalan ini ya. Gue akan pertegas di sini. Kalau lo pengen nyari cewek, itu lo sediakan 1-2 hari saja. Titik. Jangan lebih dari 2 hari. Jangan setiap hari lo nyari cewek. Jangan setiap hari lo kenalan sama cewek. Kenapa? Karena kalau setiap hari lo kenalan sama cewek, lo nggak bakal fokus sama tujuan hidup lo. Lo nggak akan fokus sama kerjaan lo gitu. Gue takutnya itu gitu. Kecuali memang lo itu
ya udah kaya banget gitu dan nggak butuh kerja, ya itu fine-fine aja. Cuman di sini kan ada beberapa orang yang kayak mungkin harus kerja dan lain sebagainya. Jadi lu cukup sediakan 1 atau 2 hari aja. Misalkan hari Sabtu sama Minggu. Udah itu doang. Dan itu jangan lama-lama. Cukup mungkin anggap aja dari jam 8 sampai jam 12. Itu udah oke lah. Kalau lo mau 1 harian, it's okay, nggak masalah. Tapi hanya 2 hari aja. Jangan setiap hari lo kenalan sama cewek. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lo kenalan cewek ketika lo jalan ke kantor atau ke supermarket, tiba-tiba ada cewek yang lo suka, lo kenalan di situ nggak masalah. Itu lain cerita. Tapi khusus untuk cari cewek misalkan di mall, di perpustakaan atau di taman kota, hanya 2 hari aja. Nggak boleh lebih dari 2 hari, oke? Kalau lo nyari cewek lebih dari 2 hari, gue bisa bilang berarti lo ngejar cewek lo karena lo bener-bener terlalu ngebet untuk nyari cewek sampai setiap hari lo nyari cewek. Jangan. Makanya di video di part yang pertama itu kan gue cuman jelasin aja gitu. Kayak misalkan mungkin di part pertama belum gue pertegas, tapi di sini gue akan pertegas 1 atau 2 hari aja, oke? Jadi 1 hari itu lo bisa dapet 20-30 nomor cewek kok, santai aja gitu. Terus yang kedua, kamu hanya boleh bertukar nomor atau bertukar sosial media hanya kepada cewek yang tertarik sama kamu dan kamu suka sama dia. Paham ya? Jadi kalau lo kenalan sama cewek, terus cewek itu tertarik sama lo dan lo nggak tertarik sama dia, jangan kasih nomor lo, jangan minta nomor. Kecuali kamu nyari relasi atau temen, nah itu terserah. Tapi kalau kamu nyari gebetan, kalau misalkan cewek itu tertarik sama kamu dan kamu nggak tertarik sama dia, jangan kasih nomor, oke? Lo nggak usah kasih nomor ke dia gitu. Kalau dia minta, ya itu hak lo. Lo mau kasih atau dia, terserah. Tapi saran gue jangan lo kasih. Kamu hanya nyari cewek yang dia tertarik sama kamu dan kamu cinta sama dia. Misalkan ada cewek nih cantik dan lo suka sama dia, dia kayaknya juga tertarik sama lo, baru lo minta nomornya. Oke, paham ya? Ada 3 rules. Pertama, sediakan waktu 1 sampai 2 hari saja. Itu maksimal. Oke? Yang kedua, kamu hanya bertukar nomor dengan wanita yang tertarik sama kamu. Oke? Yang ketiga, kamu hanya bertukar nomor sama orang yang kamu tertarik dan kamu suka. Sorry, berarti ada dua rulesnya. Yang pertama, sediakan waktu 1 sampai 2 hari aja. Yang kedua, kamu hanya bertukar nomor sama cewek yang tertarik sama kamu dan kamu sukai. Oke, jelas ya, clear. Oke, next. Oke, katakanlah pas kamu kenalan ya di hari Minggu misalkan kamu dapat 20 nomor cewek. Nah, dari 20 nomor tersebut kita akan tes apakah dia ini benar-benar tertarik sama kamu atau tidak. Caranya gimana? Gue udah sebutkan di sini. Setelah minggu pagi atau minggu siang lo kenalan dan dapat 20 nomor nih. Sorry. Kamu sediakan waktu 1 sampai 2 jam saja, titik, nggak boleh lebih dari itu. Karena takutnya kalau lo lebih dari itu, lo akan ngelantur sama cewek, lo akan jadi ngejar cewek. Oke, paham ya? Gue pengen lo dapat cewek, tapi lo tetap fokus sama tujuan atau purpose hidup lo. Jadi kita harus sediakan 1 sampai 2 jam saja untuk ngetes apakah cewek ini tertarik sama kamu atau tidak. Oke? Kita anggap jam 7 sampai jam 9 lo akan chat dia di minggu malam. Oke? Karena lo dapat 20 nomor, lo langsung chat semuanya. Chatnya sama nggak masalah. Terus apa yang lo chat pertama kali, lo bisa bilang selamat malam, ini aku, nama kamu siapa? Contoh, oh ini aku Abi yang tadi ketemuan di mall. Gimana, apa kabar? Kamu udah sampai ke kos belum? Atau udah sampai rumah belum? Gitu. Pertama itu dulu. Lo tunggu 5 menit, ada yang balas nggak? Kalau misalkan ada yang balas, lo fokus sama yang balas. Yang nggak balas lo, tinggalin. Paham? Kita fokus sama yang udah balas, tiba-tiba mungkin ada 15 orang yang balas. Nah, orang yang balas ini, lo chat lagi ke dia. Lo tanya tentang latar belakangnya dia, kegiatannya dia, dan impiannya dia.
Atau di sini lo bisa gali informasi yang lo inginkan. Lo mau ngefilter dia seperti apa. Jadi kan dari 20 cewek ini harus lo filter. Siapa kandidat yang harus lo gebet dan siapa kandidat yang harus lo buang. Paham? Jangan 20-20-nya lo embat semua gitu. Gue nggak mengajari lo untuk menjadi seorang playboy cap badak, oke? Paham ya? Pertama dari 20 nomor, nanti lo kurasi. Nah, tes pertama ini salah satu filternya adalah lo tanya latar belakangnya dia. Kenapa harus nanya latar belakang? Karena gini, misalkan lo tuh nggak pengen nyari pasangan yang di luar pulau lo, berarti kan bisa difilter sejak pertama gitu. Oh, ternyata dia asalnya dari misalkan dari benua lain gitu atau dari planet lain. Ya udah, skip gitu. Paham ya? Jadi latar belakang ini terserah sebenarnya lo mau ngefilter apa, mungkin dari agama, ras, budaya, atau seperti apa, setiap orang beda-beda. Terus kegiatan ini adalah sebuah filter yang penting untuk melihat apakah apakah calon cewek kamu ini berkualitas atau tidak. Lo harus tahu kegiatannya dia. Misalkan dia kuliah, tapi habis kuliah ngapain dia? Atau jangan-jangan takutnya tiba-tiba ternyata dia itu agen micet, kan bahaya coy. Bener ya? Makanya lo harus tanya kegiatannya dia apa. Misalkan dia, aku kegiatannya ini. Terus lo nanya, buktinya apa gitu. Jangan nanya buktinya apa, tapi lo coba cari tahu di IG-nya dia atau di akun sosmednya dia. Lo tinggal minta, oh ya minta dong sosmed kamu mau aku follow nih gitu. Nah terus lo konfirmasi tuh, lo lihat sosmednya dia, apa benar yang diomongkan dia ini sama kenyataannya. Oh ternyata benar, memang dia punya beberapa kegiatan di organisasi. Oh berarti ini cewek yang bagus, berkualitas. Terus mungkin lo bisa nanya impiannya dia gitu. Kayak misalkan abis lo lihat-lihat IG-nya dia gitu, lo nanya kayak, oh kamu ini ya suka jalan-jalannya. Jangan-jangan kamu punya mimpi ke suatu tempat tertentu gitu. Misalkan cara nanya seperti itu. Atau lo bisa bilang kayak misalkan, aku lihat dari IG kamu tuh kamu ini deh sering berkegiatan tertentu. Kamu pengen jadi motivator kah gitu. Nah, cara nanya seperti itu contohnya. Atau kalau bisa lo nanya itu harus ada basa-basinya. Jadi jangan to the point. Kalau to the point tuh terlalu kasar ya. Terlalu kasar atau bisa dibilang terlalu template gitu kayak impian kamu apa? Itu kan lucu gitu. Jadi lo harus rada basa-basi dulu terus kemudian lo skakmat kayak set gitu. Paham ya? Gue udah contohin 2 itu tadi. Lo bisa lakuin itu. Nah, kalau udah 2 jam non-stop ya, kayak misalkan jam 7 sampai jam 8 lo udah enak nih chattingan sama 15 nomor cewek gitu. Lo udah mulai jam 9 itu lo stop. Bilang aja lo sibuk. Lo mau tidur atau punya kegiatan lain, kita sambung esok hari gitu. Kita akan kasih tahu caranya. Oke, lanjut ini. Tes yang kedua. Nah, ini tes yang paling penting sebenarnya. Tes kedua untuk mengakhiri chat. Coba kamu bilang seperti ini. Wah gila, seru banget deh chattingan sama kamu gitu. Besok malam gantian chat aku duluan ya gitu. Atau kalau lo udah pede dan lo yakin cewek ini suka sama lo bisa langsung strike to the point saat itu juga. Kayak, wah kayaknya seru banget deh kalau bisa ngobrol langsung sama kamu. Kira-kira kapan nih kamu mau ngajak aku jalan gitu. Kalau kamu pede ya. Kalau kamu nggak pede, lo lakuin aja teknik yang atas itu. Jadi di teknik atas itu kan sebenarnya adalah salah satu teknik bahasa cinta di mana lu nyuruh dia, ya kan? Lu nyuruh dia agar dia itu mau ngechat kamu. Paham ya? Lakukan tes 1 dan 2 untuk tahu dia itu tertarik sama kamu atau enggak. Kalau cewek tertarik sama kamu, dia pasti akan lolos dari tes 1 dan tes kedua. Dia akan ngikutin semua keinginan kamu. Paham ya? Kalau dia bener-bener di tes pertama dia jawab, balasnya cepet, responsif, kemudian di tes kedua, tiba-tiba ini kan hari Minggu malam kan, hari Senin itu tiba-tiba dia ngechat lo duluan. Selamat bro, berarti lo sudah menemukan salah seorang gebetan.
Mungkin dari 20 cewek itu yang ngechat lo balik atau yang tertarik, yang lulus tes pertama dan tes kedua ada 10 orang. Dari 10 orang itu terserah lo mau apain dia. Mau lo sedekahkan ke temen lo, terserah. Mau lo gebet, tapi lo harus gebet satu aja, jangan semuanya. Karena di sini gue nggak pengen lo jadi playboy gitu. Jangan mengikuti jejak sesat saya, oke? Kita next ya bro. So, gunakan tes pertama dan kedua. Ya, tes pertama dan kedua digunakan agar waktu kamu tidak terbuang sia-sia. Makin lo tahu, makin cepat lo tahu dia itu tertarik atau enggak, makin cepat juga lo jadian atau lo skip dia. Oke? Next. Ini konklusinya atau ringkasannya adalah dari 20 cewek itu, berapa yang lolos tes 1 dan kedua? Katakanlah ada 10 orang. Oke, 10 orang itu, dari 10 orang ini siapa yang benar-benar berani menghubungi kamu secara cepat? Kalau dia tertarik, dia akan ngechat kamu ke besok malamnya. Paham ya? Dengan lo menggunakan teknik seperti ini, maka bukan lo yang PDKT ke cewek-cewek itu, bukan lo yang PDKT ke mereka, tapi merekalah yang akan PDKT ke lo. Bisa dibilang, dengan teknik ini, kamu tidak perlu capek-capek mengejar wanita. Lo bisa fokus sama diri lo sendiri, lo bisa fokus dengan rutinitas lo, kerjaan lo, karir lo, tapi cewek akan ngejar-ngejar lo. Cewek akan bener-bener ngebet untuk PDKT sama lo. Kuncinya apa? Kita akan next. Itulah yang namanya tidak mengejar wanita, tapi malah dikejar wanita. Banyak konten kreator mungkin bilang tidak mengejar wanita, tapi mereka tidak ngasih tahu caranya secara detail. Caranya itu gimana gitu. Sukses itu gimana? Kalau lo udah sukses, gue kan pernah bilang, gue pernah bikin video, lo sukses itu tidak menjamin lo akan dapet cewek. Tidak menjamin 100%. Tapi dengan lo menggunakan teknik ini dan lo sukses, udah dijamin lo nggak perlu ngapa-ngapain, lo pasti banyak yang ngejar. Tapi kan nggak semua cowok itu punya karisma. Kalau lo punya karisma, lo punya vibe, lo punya aura kepemimpinan yang tegas gitu. Jadi orang ngelihat lo itu kayak ngerasa, wah ini orang tuh bukan orang biasa. Lo pasti banyak yang suka. Cuman nggak semua orang punya karisma. Bener nggak? Kalau lo pengen tidak mengejar wanita, ini adalah salah satu caranya. Dan nggak semua orang itu bakalan sukses. Dan nggak semua orang punya karisma. Maka dari itu, gue selaku seorang kreator yang bilang jangan mengejar wanita, gue akan kasih semuanya ke lo. Bahwa nggak semua cowok itu sukses, nggak semua cowok juga punya karisma. Jadi satu-satunya cara agar lo dikejar banyak cewek, ini adalah salah satu caranya. Kamu nggak harus nyari banyak gebetan, tapi gebetan itu yang akan nyari kamu. Kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah kamu harus kenalan sama orang yang tertarik sama kamu dan kamu sukai. Paham ya bro sekarang? Gue berharap dengan lo menonton video-video gue, lo akan paham 100% dengan beberapa konsep yang gue tawarkan. Di sini gue hanya menawarkan sebuah konsep. Di sini gue hanya menawarkan sebuah ilmu. Gue tidak mendoktrin lo, gue tidak nyuruh lo harus seperti ini, enggak. Hidup ini adalah milik kamu. Kamu berhak komentar apapun di video gue nggak akan marah. Lo mau maki-maki gue, mau ngapain pun gue nggak akan marah gitu. Tapi yang jelas gue akan kasih ilmu ke kalian semuanya, dan kalian bisa filter itu satu-satu. Karena gue yakin bahwa nggak semua konten kreator itu kayak gue yang berani bisa bilang berani straight to the point, langsung kasih ini gitu. Banyak yang cuman nyari duit dari AdSense, nyari bisa dibilang nyari sensasi, pengen cepet-cepet viewersnya banyak gitu, terus bikin video yang aneh-aneh. Tapi di sini gue memang bener-bener kayak
apa ya, kayak gue nggak bisa gitu kayak bikin sesuatu tapi hanya untuk duit apalah segala macam, kayak rasanya kurang gitu. Gue pengen ketika lo nonton channel gue, lo tuh paham gitu bahwa tidak mengejar wanita itu seperti apa. Lo udah paham, lo tahu caranya gimana, lo tahu mengaplikasikannya gimana gitu. Jadi gue berharap lo tuh bener-bener apa ya, dapat manfaat banyak ketika nonton channel gue gitu. Karena ya itu tadi gue bilang bahwa nggak semua cowok itu sukses, ya kan? Kita nggak tahu loh berapa banyak cowok yang akan sukses gitu. Karena gue tahu nggak semua cowok itu bakal sukses, terus gue juga tahu nggak semua cowok itu bakal punya karisma tinggi. Kalau lo nggak sukses dan lo nggak punya karisma yang tinggi, kira-kira gimana caranya lo tidak mengejar wanita kan? Menurut gue, ya itu lucu gitu. Lo harus fokus sama diri lo sendiri, harus begini, begini, begini. Karena gue sudah menjalani hidup yang cukup lama dan apa ya, dikejar cewek itu nggak sesimpel itu gitu. Itu ada tekniknya gitu. Kalau lo sukses, banyak yang ngejar lo, oke, bisa, tapi sebagian orang juga nggak bisa gitu. Jadi apa ya, tidak mengejar wanita dengan teknik ini ya, itu bisa dilakukan sama semua orang. Lo mau sukses nggak sukses bisa, lo mau punya karisma nggak punya karisma bisa. Semoga dengan video ini apa ya, lo bisa terbantu. Kalau lo mau berkomentar silahkan komentar. Kalau misalkan ada yang kurang atau gimana, komen aja. Dan ini yang terakhir, biarkan wanita sibuk ngechat kamu, nanyain kabar kamu, dan lo tinggal pilih aja lo mau PDKT sama yang mana. Dan lo juga tetap bisa fokus sama goal kamu. Paham ya? Kuncinya adalah satu, lo kenalan sama cewek yang suka sama lo atau tertarik sama lo dan lo juga suka sama dia. Itu aja kuncinya. Temukan cewek seperti itu yang banyak dan lakukan hanya 1-2 hari aja agar kamu tetap fokus sama goals kamu. Itulah yang dinamakan tidak mengejar wanita. Dan kamu harus tahu bahwa kenalan itu adalah komunikasi. Kenalan itu bukan mengejar, oke? Titik. Kalian bisa kalian bisa kasih apresiasi ke gue gitu. Kalian bisa klik terima kasih, like, ataupun komen di video ini. Terima kasih. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan semangat bro.